Oke, halo teman-teman. Jadi kembali lagi di video aku. Sebelumnya kenalin lagi, nama aku Rafael Moses. Baptista, aku adalah seorang mahasiswa dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi, kampus Universitas Penogoro. Aku dari angkatan 2025 dan juga 3 digit NIM terakhir lulus 05. Oke, jadi di video ini masuk ke praktikum camp ya. Dari praktikum dari CAM, tapi sekarang yang bagian campnya atau manufacturingnya. Nah, sebelumnya kemarin ngelanjutin video yang 3D printing. Sekarang kita udah masuk ke video yang praktikum laser cutting. Nah, sebelumnya software yang aku pakai itu Corel Draw X6 sama Corel Laser yang 2013. Nah, aku juga mau clarify sedikit karena di laptopku ini awalnya sempat problem, Corel Laser gak bisa kebuka, terus udah bisa kebuka sekarang habisku setting ulang, habisku searching bagaimana cara biar bisa kebuka. Terus ada masalah lagi ternyata Corel Draw yang ku install sama Corel Laser yang ku install itu bitnya beda. Yang Corel Laser itu 32 bit, yang Corel Draw-nya 64 bit. Jadi buat setting bitmaps untuk desainnya itu tuh ya ini ya mengenai bitmaps gambar itu nggak bisa aku liatin gimana caranya, tapi nanti bakal tetap ku bahas dikit-dikit supaya tetap nyampe lah ya penyampaianku ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena aku udah nyoba-nyoba juga buat mengganti versinya kayak yang 32 bit, tapi entah kenapa nggak kompatibel sama laptopku, sama kasusnya kayak Corel Lasernya yang dimana emang nggak kompatibel sama laptopku. Nah gitu. Oke, jadi buat desain itu aku import, teman-teman, aku cari dari online ya. Sebentar. Sebelum itu aku bakal bikin kotaan dulu sini buat eh, nah gini buat outline-nya. Terus aku mungkin bakal set radiusnya biar agak melengkung gitu ya. It's, biar kita bikin kayak semacam border gitu. Oke, udah agak melengkung ya. Di sini kita lihat teman-teman. Oke, terus langsung kita import buat gambar kita. Aku pakai gambarnya Goat di sini. Nah, oke. Ini bisa kita adjust lagi teman-teman buat ukurannya, mau entah mau di ketengahin atau di pinggir atau di gimana. Ini kita adjust lagi. Oke, nah sudah. Mungkin dibesarin dikit. Oke, terus kita kasih lubang buat gantungan kuncinya di sini. Oke. Nah, terus yang tadi gue bilang bitmapsnya jadi nggak bisa co-edit ya. Ini harusnya buat mode itu kita pakai yang black and white 1 bit biar dia cuma bisa membaca satu warna hanya black and white aja buat desainnya ini. Terus nanti juga ada di outline trace juga ada settingannya juga. Terus buat threshold itu sebaiknya di atas 200 teman. Jadi minimal threshold adalah 200. Itu threshold itu satu settingan di ini, di bitmaps ini, di mode ini. Nah, itu jadi buat settingan threshold itu minimal 200. Nah, terus udah segitu aja buat bitmapsnya karena memang nggak bisa dibuka. Cuman ini ada mode yang pasti kalau pengen bikin yang hanya satu warna hanya black and white itu pakai yang ini 1 bit ini. Terus ada outline trace buat ngatur kayak ketebalannya, terus ya ketebalan dari ini ya karena ketebalan dari desainnya lah. Misal pinggirannya mau dibikin menipis atau tengahnya mau dibikin gimana, itu bisa disetting di ini outline trace-nya ya. Terus lanjut ke Corel Draw settingnya. Ini udah bawaan buat mesin yang cocok dengan yang aku pakai di kampus teman. Jadi ini udah bawaan teman, nanti bakal di teman-teman setting lagi, sesuaikan lagi dengan bagaimana cara teman-teman itu dikonekkan ke mesin laser cutting ya. Jadi sesuai dengan format mesin atau spesifikasi mesin laser cuttingnya disesuaikan lagi. Ini buat setting datanya ya teman-teman, setting desainnya ini. Terus kita ini karena desain seperti ini tuh lebih cocok menggunakan engraving teman-teman ya. Sini.
Oke, nah sebelumnya kalau ini juga bisa buat kita adjust lagi buat posisinya di kayak plate di mesinnya itu bisa teman-teman adjust lagi. Ini mau ditaruh di bagian tengah plate-nya atau bagian pinggir plate-nya, sesuaikan dengan bagian mana yang masih ada bahannya. Cuman kalau misalkan full satu plate itu ada bahannya semua, ya udah bebas mau taruh mana aja. Nah, terus ini ada sunken ya, terus ini ada style. Nah, style itu ada 3, engraving, cutting, dan marking. Nah, pertama mungkin engraving dulu karena engraving yang kita pakai sekarang. Nah, engraving itu apa? Engraving itu merupakan pengikisan atau pemahatan. Jadi dia kayak hanya mengikis atau memahat tanpa memotong dari mungkin jika menggunakan akrilik ya tanpa memotong akriliknya. Jadi cuma memahat atau mengikis samping-sampingnya aja. Terus ada cutting, seperti namanya cutting ya, pasti kepotong. Terus marking, nah marking itu dia biasanya kita gunakan ketika ingin ketika desain kita itu berupa tulisan. Jadi dia menggunakan laser diarahkan ke tulisannya tanpa melubangi dari akriliknya itu. Jadi intinya engraving itu memahat, cutting itu memotong, marking itu buat tulisan teman-teman. Seperti itu aja. Ya. Ini juga ada speednya, bisa disesuaikan berdasarkan bahan, terus desainnya juga. Ini bisa kita ubah, misalnya kita pakai speed yang 400 ya bisa juga. Ini ada parameternya, ada kayak preferensi koordinat x y-nya, terus ya layer-layernya, ada step by-nya. Untuk lasernya itu step by-nya berapa milimeter, ini aku pakai yang 0 aja. Nah, seperti ini udah. Oke, nah kalau itu bisa langsung kita starting ya teman, itu untuk dimasukkan ke kita lakukan laser cutting, proses laser cutting ya. Kalau kita pakai engraving style, jadi starting ini buat memulai untuk engraving ya. Tapi karena di sini cuman video yang aku take di rumah. Nah, untuk video praktikumnya langsung itu akan ku tambahkan setelah ini, yang dimana itu praktikum aku ketika di kampus bersama kelompokku dan juga dibantu oleh asisten laboratorium yang memberikan kita kayak petunjuk, terus memberikan kita arahan untuk bagaimana cara menggunakan mesin laser cutting ini. Nah, seperti itu. Jadi ini selain, aku mungkin bakal nambahin sedikit sebelum kita mulai masuk ke video praktikumnya, video laser cutting langsung, itu speed ini juga berkolerasi sama mesinnya tuh ada namanya tuh power dari lasernya. Itu power dari laser bisa disesuaikan berdasarkan ketebalan bahan, terus bahannya juga makanya apa, itu bebas. Tapi yang pasti disesuaikan sesuai dengan bahan dan ketebalan dari bahannya itu. Entah itu akrilik 3 mm atau mungkin triplek berapa milimeter, seperti itu. Nah, terus juga ada preview. Preview itu kayak buat kita melihat bagaimana desainnya itu dipotong tanpa lasernya itu tuh kayak memotong terlebih dahulu. Jadi kayak cuman preview aja, jadi dia tetap jalan, lasernya tetap jalan, tapi tanpa ada kekuatan dari lasernya. Jadi cuman kayak mungkin bisa bilang nozzle ya, itu dia jalan doang buat membentuk desainnya doang. Nah, seperti itu untuk previewnya. Jadi kayak preview singkat apakah mesinnya itu sudah memahami bagaimana desain ini dipotong. Nah, seperti itu. Oke. Jadi setelah ini bakal langsung ada video buat praktikum langsung, teman. Jadi aku izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau salah ucap atau salah pengertian mungkin di video ini, atau mungkin ada yang terbelit-belit atau bagaimana, ya mohon maaf. Jadi oke, jadi see you on next video dan juga untuk di video praktikum. Ya, jadi ini adalah mesin laser cutting yang mana gunanya untuk memotong material. Kalau di prodi kita, laser cutting ini digunakan untuk memotong akrilik atau bisa juga untuk kayu, misalkan yang tipis-tipis lah, nggak tebal-tebal banget. Nah, apakah cuma bisa memotong akrilik sama kayu? Enggak. Sebenarnya macam-macam lah laser cutting itu. Bisa juga untuk memotong besi dan segala macam material lainnya.
Tapi untuk yang di prodi kita cuma punya untuk ini aja. Nah, kalau teman-teman pernah lewat workshopnya RPM yang itu kan ada kaca tembus pandang tuh, nah di situ ada laser cutting untuk motong besi, itu punyanya kapal. Nah, kalau teman-teman perhatiin kalau lewat situ itu ada untuk motong besi di situ. Tapi kali ini kita belajarnya untuk memotong akrilik. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, selanjutnya tombol-tombol yang ada di sini. Jadi untuk mematikan dan menyalakan itu menggunakan tombol main switch yang ada di sini. Ini adalah untuk mematikannya ditekan, sedangkan untuk menyalakannya lagi dengan cara diputar. Ini udah. Ke kanan. Ya, putar ke kanan. Ini ada anak panah nih, yaitu putar ke arah sini. Nah, sini untuk menyalakan laser. Nah, di sini ada parameter power dari si lasernya. Jadi seberapa kuat tenaga daya yang dikeluarkan oleh lasernya. Nah, di sini ada untuk menaikkan dan menurunkan powernya. Nah, di sini ada tombol tes ini. Ini gunanya untuk menyalakan lasernya secara manual. Misalkan kayak gini. Nah, jadi menyalakan lasernya tuh secara manual di sini untuk mengecek itulah. Nah, oke. Nah, untuk di samping sini ada tombol naik dan turun dari si meja kerja ini. Misalkan nih kita tekan tombol naik, maka mejanya akan naik. Nah, sedangkan kalau turunkan akan turun. Nah, kenapa ada tombol ini? Karena kan yang dipotong itu nggak cuma sekedar akrilik kayak gini aja lah, misalkan bisa jadi komponen atau material lain. Dan untuk akrilik nggak semua akrilik itu ukurannya sama, bisa jadi lebih tebal gitu kan. Nah, kalau teman-teman menaikkan atau menurunkan meja kerjanya, otomatis itu akan mempengaruhi dari pemotongan akriliknya. Kalau misalkan akriliknya di sini kita punya 3 mili, di sini aku masang powernya misal 25, aku pengen motong, tapi kalau meja kerjanya terlalu turun ke bawah, itu otomatis belum tentu akriliknya bakal kepotong. Jadi ketinggian dari meja kerja laser cutting ini juga mempengaruhi hasil akhir dari ya pemotongannya gitu. Kalau power umumnya yang biasa dipakai itu kisaran berapa, Mas? Power ratio. Nah, untuk umumnya berapa itu nggak menentu, karena kecepatan pergerakan nozzle dari laser cutnya itu juga mempengaruhi. Biasanya kami itu pakainya kecepatan sekitar 6 atau 7 dengan power. Nah, powernya ini juga terpengaruh oleh ketebalan dari akrilik. Kalau misal ini cuma tebal 3 mili, kecepatannya pakainya 6. Nah, di sini biasanya cuma sekitar 35 hingga 40, itu udah cukup. Udah cukup untuk memotong. Nah, kalau misal akriliknya tebelnya 5 mili sama dengan apa ya, ketinggian meja yang sama lah, itu bisa jadi powernya nggak cukup cuma sekedar 35 hingga 40, bisa jadi hingga 50 gitu. Oke, terus kurang lebih gitu. Terus sama ini tips kalau mau meletakkan akriliknya. Nah, kalau teman-teman misal baru aja beli akrilik yang bawaan pabrik itulah, itu pasti kondisinya potongannya bagus lah, sikunya gini, nggak apa ya, berantakan kayak misal kita habis motong akrilik pakai gerinda gitu kan, hasil pinggirannya nggak rapi gitu. Tapi kalau hasil potongan pabrik biasanya gini kan, bagus gini. Nah, siku yang rapi ini bisa teman-teman manfaatkan untuk memposisikan dari si akriliknya. Di sini kan kayak ada nih mejanya, di sini ada kayak siku nih di pojokan situ. Itu bisa teman-teman gunakan untuk
meluruskan dari akriliknya gitu. Jadi dipepet-pepetkan antara yang kanan sama atasnya gitu, dipepetin kan jadi lurus gitu, nggak miring-miring gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk penjelasan sinar pekat sama peletakan akrilik. Kita lanjut ke desainnya.